Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Sang Ayu Putu Rahayu, SHMH, selaku pengampu mata kuliah Hukum Investasi. Di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai analisis penyelesaian sengketa penanaman modal asing dengan pemerintah melalui arbitrase ICSID. Selanjutnya, anggota kelompok kami adalah yang pertama Siti Hartina, Edver Mantolas, Zaki Ahmad Rizkullah, Rizka Dwi Damayanti, Leon Kevin, Cynthia Deborah Sianipar, dan saya sendiri Astrid Setiawan Fitria. Selanjutnya yaitu adalah latar belakang. Dalam penggerakan perekonomian di suatu negara, tidak hanya melalui jalur perdagangan, namun juga dengan cara menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di negara tujuan. Salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan yaitu Foreign Direct Investment atau FDI, atau dalam artiannya penanaman modal asing. Dalam hal ini tentunya terdapat suatu perjanjian. Kontrak adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih mengenai suatu hal tertentu yang telah disepakati. Kontrak sendiri bermula dari adanya perbedaan kepentingan yang menandatangani kontrak itu sendiri. Ketika muncul perselisihan dan pelanggaran kontrak di mana terlanggarnya kontrak tersebut bersumber pada hukum perdata, maka dapat dilihat hubungannya antara kontrak bisnis dan hukum perdata. Ketidaksepakatan dalam pelaksanaan kontrak yang disepakati dan ketidaksepakatan dalam melaksanakan kontrak dapat menimbulkan konflik hubungan bisnis di tingkat nasional dan internasional. Dalam hal ini, apabila terjadi sengketa atau perselisihan sudah jelas atau aturan dan penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh, yaitu penyelesaian sengketa penanaman modal asing melalui the International Center for the Settlement of Investment Disputes atau ICSID. Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian kami menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Seperti yang dijelaskan oleh Joni Ibrahim, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses dalam penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmiah dari sudut pandang normatifnya. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis penyelesaian sengketa penanaman modal asing dengan pemerintah melalui arbitrase ICSID berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek hukum yang terkait dengan sengketa penanaman modal asing, serta memberikan rekomendasi-rekomendasi hukum yang dapat dijadikan acuan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Yang selanjutnya ada forum penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase dalam memberikan perlindungan hukum terhadap investor asing. Forum penyelesaian sengketa dalam investasi memainkan peran krusial dalam perjanjian investasi. Para pihak memiliki hak untuk menentukan kontrak mereka, termasuk memilih forum penyelesaian sengketa sesuai keinginan mereka. Terdapat berbagai jenis forum penyelesaian sengketa, termasuk musyawarah mufakat, arbitrase, dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam konteks investasi, hal ini memungkinkan pihak-pihak terlibat, baik negara maupun investor asing, untuk menentukan forum penyelesaian mereka yang akan digunakan. Salah satu lembaga arbitrase internasional yang terkenal adalah International Center of Settlement of Investment Dispute atau ISID yang berlokasi di Washington, Amerika Serikat. Lembaga ini didedikasikan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan investasi. Lembaga ini dibentuk oleh Bank Dunia untuk menjembatani perbedaan antara pihak-pihak yang berselisih dan memberikan solusi hukum untuk sengketa investasi asing. Selanjutnya adalah peran arbitrase internasional ICSID dalam melindungi investor asing di Indonesia. Penggunaan arbitrase ICSID dalam penyelesaian sengketa penanaman modal asing dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah pelanggaran perjanjian dan hukum internasional. Namun, ketika terjadi perselisihan, pendekatan damai seperti negosiasi atau mediasi seringkali dipilih untuk mencegah konflik yang panjang. Efektivitas arbitrase ICSID dalam investasi asing
dan kecepatan prosesnya dapat mempromosikan hubungan kerjasama jangka panjang antara negara tuan rumah dan investor asing. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Modal memerintahkan bahwa dalam kondisi terjadi sengketa bidang penanaman modal antara pemerintah dan penanaman modal asing, para pihak yang penerima penanaman modal menambahkan bahwa jika terjadi sengketa penanaman modal antara pemerintah dan penanaman modal asing, para pihak akan harus disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya ada keuntungan penyelesaian sengketa melalui ICSID. ICSID sebagai organisasi yang dapat memajukan pembangunan ekonomi nasional sekaligus sebagai alat penyelesaian perselisihan. Subsidi Bank Dunia kepada ICSID menghasilkan biaya yang lebih rendah untuk proses arbitrase di lembaga arbitrase, yang merupakan dampak lain dari hubungan kedua organisasi tersebut. Contoh keuntungan itu ada kerahasiaan, proses cepat, kebebasan memilih arbiter, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional ICSID. Selanjutnya, selain keuntungan, terdapat kerugian juga dalam penyelesaian sengketa melalui ICSID. Itu yang pertama, harga prosedural sangat tinggi, termasuk biaya penyidangan, yang dimulai dari biaya majelis arbitrase hingga biaya administrasi, proses persiapan hingga tuntutan putusan akhir, biaya tenaga ahli, saksi, pengurus, dan biaya luar, serta biaya-biaya lain. Yang kedua, ada kerugian kemungkinan menggugat pemerintah Indonesia di ICSID dengan jumlah yang sangat besar, sehingga Indonesia akan mengalami kerugian yang sangat besar jika kalah dalam sidang arbitrase internasional di hadapan ICSID. Selama proses arbitrase, negara akan kehilangan kompensasi dan biaya lainnya senilai triliunan rupiah. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Di kesimpulan, forum penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase, terutama melibatkan arbitrase internasional ICSID, memiliki peran krusial dalam memberikan perlindungan hukum terhadap investor asing di Indonesia. Meskipun demikian, penyelesaian sengketa melalui ICSID juga memiliki keuntungan dan kerugian. Adapun saran dari penjelasan di atas, penulis memberi saran yaitu dibutuhkan perlindungan hukum terhadap investor asing melalui forum penyelesaian sengketa investasi seperti ICSID dan upaya negara Indonesia untuk meningkatkan kebijakan dari regulasi yang sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang stabil dan menarik bagi para investor asing. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Setian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.